Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ada Septia dari kelas 1C PGSD Universitas Pendidikan Indonesia, kampus daerah di Cibiru. Di video kali ini saya akan membahas tentang pendidikan yang berjudul Urgensi Ilmu Pendidikan bagi Guru. Pendidikan di Indonesia dari awal kemunculannya hingga saat ini mengalami pasang surut, baik secara kuantitas maupun kualitas. Secara kuantitas, semakin banyaknya lembaga pendidikan di Indonesia baik pada jalur formal, non-formal, dan informal. Akan tetapi, apakah jumlah lembaga pendidikan atau sekolah yang semakin terus bertambah sejalan dengan kualitas pendidikan? Berdasarkan laporan dari Bank Dunia 1998 tentang hasil tes membaca murid kelas 6 SD, Indonesia berada di tingkat terendah di Asia Timur. Selain itu, peringkat Human Development Index atau HDI di Indonesia juga tergolong rendah dibandingkan dengan negara-negara ASEAN seperti yang tercantum dalam tabel berikut. Data-data tersebut menunjukkan bahwa sistem pendidikan Indonesia belum optimal dalam memfasilitasi pembelajaran masyarakat Indonesia. Meskipun lembaga pendidikan terus dibangun, tetapi hal itu tidak dibarengi dengan kualitas mutu pendidikan di Indonesia. Mutu pendidikan di Indonesia masihlah tertinggal jauh jika dibandingkan dengan mutu pendidikan di negara-negara maju. Seperti yang kita mengerti, pendidikan di Indonesia terkesan berantakan. Di Indonesia, mutu pendidikan di desa tidak sebanding dengan mutu pendidikan di kota. Mutu pendidikan di pedalaman tidak sebaik metropolitan. Mutu pendidikan di desa atau daerah tertinggal masih jauh dari kata baik kualitasnya. Masih banyak sarana dan prasarana yang kurang memadai, serta tenaga pengajar yang rendah, baik jumlah maupun kompetensinya. Mulai saat ini, permasalahan mutu pendidikan di Indonesia harus mulai dicarikan solusinya, meskipun secara bertahap. Saat ini yang kita rasakan adalah adanya ketertinggalan di dalam mutu pendidikan, dan hasil itu diperoleh setelah kita membandingkannya dengan negara-negara lain. Setelah kita amati, tampak jelas bahwa masalah yang serius dalam peningkatan mutu pendidikan Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan di berbagai jenjang pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal. Penyebab rendahnya mutu pendidikan Indonesia antara lain adalah masalah efektivitas, efisiensi, dan standarisasi pengajaran. Hal tersebut masih menjadi masalah pendidikan Indonesia pada umumnya. Ada banyak faktor yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan di Indonesia saat ini. Faktor tersebut salah satunya adalah rendahnya kualitas tenaga pengajar. Keadaan guru atau tenaga pengajar di Indonesia agaknya cukup memprihatinkan. Banyak guru yang belum memiliki profesionalisme yang memadai serta masih banyak guru honorer yang ditambah dengan digantikannya status PNS menjadi P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Selain itu, guru juga banyak yang belum berkompeten pada bidangnya. Permasalahan ini hendaknya untuk segera diselesaikan, mengingat betapa sentralnya peran guru dalam dunia pendidikan. Apakah ini kesalahan negara yang tidak serius untuk meningkatkan pendidikan, atau ini hanya opini bahwa pemerintah yang harusnya bertanggung jawab soal permasalahan ini? Namun, jika dilihat, kenyataannya memang benar, perhatian pemerintah masih terasa sangat minim. Gambaran ini tercermin dari beragamnya masalah pendidikan yang makin rumit dan kompleks. Gaji guru yang masih rendah, terutama guru swasta dan guru honorer. Guru cenderung disalahkan karena dinilai lemah dalam menggali potensi siswa, sehingga banyak anak yang tidak bisa meraih prestasi belajarnya. Namun pemerintah sendiri lupa tidak memberi kesejahteraan yang layak untuk para guru. Padahal ketika gaji dan kesejahteraan guru tinggi, maka semakin banyak orang yang mau menjadi guru. Ketika banyak minat ini, maka akan ada persaingan untuk menjadi guru. Nah, persaingan itulah yang akan membuat level guru meningkat dan semakin baik. Ketika kualitasnya gurunya baik, maka siswa yang dihasilkan juga akan memiliki kualitas yang bagus dan menjadi sumber daya manusia yang berkualitas kelak yang dapat memberi kontribusi untuk negara Indonesia. Nah, selanjutnya ada sarana dan prasarana di sekolah juga memiliki peran dalam kualitas pendidikan. Lebih parahnya, masih banyak terdapat kota atau desa yang di sekolahnya tidak memiliki gedung atau tempat sendiri bahkan tidak layak. Oleh karena itu, masih banyak sekolah yang kurang diperhatikan oleh pemerintah, khususnya sekolah-sekolah terpencil di daerah pelosok yang mungkin dapat mengakibatkan terganggunya dalam efektivitas pembelajaran dan mengakibatkan rendahnya mutu pendidikan. Ketimpangan sekolah antara kota besar dan daerah terpencil memang tidak bisa dipungkiri. Sangat terjadi perbedaan antara bangunan sekolah dan sarana prasarana yang disediakan. Akan tetapi, dari sekian banyak faktor yang muncul, ada satu hal yang mendasar rendahnya mutu pendidikan di Indonesia. Menurut Prayitno, persoalan mutu pendidikan bukan hanya disebabkan oleh kurikulum yang sering berganti, sarana prasarana yang kurang memadai, dan gaji guru yang rendah. Tetapi ada satu hal yang paling mendasar yang perlu mendapat perhatian, yaitu tidak dipraktikannya ilmu pendidikan.
Nah, berkaitan dengan tidak dipraktikannya ilmu pendidikan atau pedagogik dalam praktik pendidikan, Prayitno mengungkapkan bahwa pendidikan kita memerlukan pemenuhan ilmu pendidikan. Sejalan dengan tidak terpenuhinya, hal tersebut secara langsung mengkerdilkan kehidupan pendidikan, diibaratkan seperti anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya, sehingga mengalami kurangan gizi, terkena busung lapar, penyakitan, dan lain sebagainya. Nah, hal ini perlu adanya kesadaran dan upaya secara kolektif dalam menyelesaikan permasalahan pendidikan pada setiap komponen. Meskipun hal tersebut akan mendapatkan banyak tantangan berat, namun hal itu harus menjadi prioritas dalam upaya membangun bangsa yang berkualitas. Oleh karena itu, pemahaman terhadap landasan pendidikan sangat penting dalam dunia pendidikan, sebagai dasar dalam membangun mutu Indonesia yang unggul, berkarakter, dan bermoral Pancasila. Harapan saya, pendidikan Indonesia bisa sejajar dengan pendidikan di negara-negara lain yang kualitas pendidikannya jauh lebih baik dari Indonesia. Saya akan berusaha melakukan yang terbaik dan membuat pendidikan Indonesia memiliki kualitas yang baik dan bahkan disegani oleh negara lain di bidang pendidikan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.